Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Indrianti. Saya Novita Sari, kami dari PKH Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Hari ini kita akan belajar modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sesi 3 yaitu memulai usaha. Untuk langkah yang pertama akan disampaikan oleh Novita Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di pertemuan kelompok siang ini. Untuk kali ini kita akan membahas sesi memulai usaha. Sebelum ke materi, saya mau bertanya dulu ke ibu-ibu. Untuk sesi kemarin, ingat apa enggak ibu-ibu? Bahas tentang apa? Iya benar, kemarin kita membahas tentang menabung dan berhutang. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Yah, Ibu, beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru, ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Duh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Menabung memang sangat diperlukan untuk kita berjaga-jaga barangkali ada kebutuhan yang mendadak. Kemudian berhutang harus secara terencana sesuai kebutuhan kita dan sesuai kemampuan kita untuk membayar hutang. Ingatkan ibu-ibu, materi memulai usaha, saya akan membacakan tujuannya. Yang pertama, mampu mengidentifikasi dan mengembangkan kelayakan ide usaha agar sesuai terencana. Yang kedua, mampu merencanakan keuangan usaha. Yang ketiga, KPM mampu untuk menyusun rencana pemasaran. Yang keempat, KPM memahami cara mengelola keuangan usaha. Sebelum ke materi, saya mau mengajak ibu-ibu untuk bermain. Permainannya namanya senam angka. Nanti ibu-ibu membentuk lingkaran. Nanti setelah membuat lingkaran, kemudian kita mainkan pinggul ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya mengikuti yang sebelumnya. Paham ya ibu-ibu? 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13. Uang tidak cukup. usaha yuk. Tadi setelah kita main senam angka, tadi kan dari pertama sudah jelaskan ada 7 langkah ya ibu-ibu. Nanti setiap langkah kita mengucapkan yel-yel, uang tidak cukup, buka usaha yuk.
Ayo ibu-ibu kita bareng-bareng memainkan yel-yel. Tangannya kita ke atas. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Untuk langkah kedua nanti akan disampaikan sama Mas Ahmad Hairudin. Dadah. Terima kasih kepada saudari kita, sahabat kita Novita Sari tadi yang telah menyampaikan dan langkah awal dari usaha ya. Langkah yang akan saya sampaikan ini ya, yaitu langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi ide usaha. Nah, yang pertama, apakah ada saudara-saudara yang sudah memiliki usaha? Nah, kalau sudah ada, bagaimana saudara itu mendapatkan ide usaha? Dari mana? Apa yang saudara lakukan untuk mewujudkan usaha itu agar mendapat keuntungan yang berkelanjutan? Nah, usaha sekecil apapun ya memerlukan rencana yang matang. Oke? Agar dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Gitu. Makanya jangan asal buka usaha. Usaha kecil apapun memerlukan rencana yang matang agar bisa mendapat keuntungan yang berkelanjutan. Oke? Sebelum kita memulai usaha, ya, kita lihat dulu tuh potensi yang ada di sekitar kita. Ya. Apakah di sekitar kita banyak bahan untuk kita buat keterampilan atau untuk menjadikan kita memiliki usaha tersebut, ataukah hanya kita bisa menjual jasa di lingkungan Anda? Gitu. Ya, di lingkungan ibu-ibu. Ya. Kalau kita misalkan di wilayahnya banyak jagung, banyak pisang, kita bisa olah tuh. Jagung sama pisang kan bisa diolah. Bukan hanya kita jual jagung rebus saja. Bukan hanya pisang saja gitu ya, tapi jagung juga bisa diolah sedemikian rupa menjadi banyak makanan atau sumber peluang usaha yang bisa kita dapat. Bisa juga pisang juga sama ya, bisa buat kue ya rasa pisang, bisa juga buat minuman yang rasa pisang gitu. Jelas ya Bu ya. Setelah kita mengetahui tadi ya, panjenengan itu bisanya membuat usaha apa sesuai dengan kemampuan panjenengan. Misalkan panjenengan bisa buat kue, silakan dengan bahan baku yang ada di sekitar panjenengan. Ya ibu-ibu ya. Misalkan jagung, bisa sekarang itu jagung banyak tuh yang bakwan jagung, ya kan? Minuman jagung, ya. Di situ apalagi minuman jagung itu sangat menyehatkan. Ya kan, rendah akan gula tetapi manisnya sama. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi jangan terlalu memaksakan kita harus mempunyai modal yang besar baru bisa bikin usaha. Tapi dengan modal sekecil apapun, dengan rencana yang matang, maka insya Allah usaha ibu akan berjalan. Ya Bu ya. Terus dengan kesabaran juga akan berjalan. Nah, ibu-ibu silakan kerja kelompok ya. Saya kasih waktu selama 5 menit untuk mendiskusikan mau bikin usaha apa dengan sumber daya alam yang ada gitu. Oke ya Bu ya, siap? Silakan. Itu ya Bu ya. Kalau sudah, silakan kumpulkan hasil tadi kerjasamanya panjenengan. Nanti kita review bersama agar apa sih yang cocok di lingkungan ibu untuk membuka usaha apa seperti itu ya. Itu kan bisa buat variasi yang banyak dari satu bahan. Kayak tadi yang saya sampaikan, jagung banyak, buat variasi jagung rebus, jagung kering juga biasanya di ibu-ibu itu namanya krompiong. Itu kan dirasa-rasa banyak tuh, dikasih rasa balado, dikasih rasa pedes, dikasih rasa keju ya, dikasih rasa yang pernah ada ya. Itu ya. Mari kita setelah ibu-ibu tadi nanti sudah sampai di akan memulai usaha ya. Nah, ada idenya, maka langkah selanjutnya yaitu mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Belum kita melanjutkan ke langkah selanjutnya ya, sebelum mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha, maka biar semangat ibu itu harus yel-yel dulu, oke? Uang tidak cukup. Uang tidak cukup.
Oke, terima kasih ibu-ibu ya. Gitu ya Bu ya, semangatnya bagus sekali. Untuk langkah berikutnya itu mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Nah, setelah ibu kan tadi kan sudah ngumpulin tuh ya, ide-ide usaha apa yang ibu akan berikan atau akan direalisasikan. Nah, kita di sini menimbang kelayakan ide usaha. Yang pertama, kita akan menonton film 3A. Silakan ya Bu ya, tonton film 3A di sini nih. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Oke Bu, setelah nonton film tadi yang ibu tonton ya Bu ya, apa yang ada di pikiran ibu tentang film tadi ya? Iya, pinter. Ada masalah apa aja Bu? Iya, bagus. Nah, yang pertama, yang dagang siapa? Ibu Lili. Oke Bu, terima kasih. Nah, masalah apa yang terjadi pada usaha Ibu Lili tadi di film tadi? Ah, suatu ide usaha ya tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja Bu ya. Harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung. Jangan asal kita punya bahan, punya modal langsung aja kita bikin, bukan buka usaha. Itu namanya tidak memikirkan dengan matang atau tidak memikirkan dengan masa-masa tentang ide usaha tersebut ya Bu ya. Maka kita pikirkan bagaimana caranya agar melaksanakan usaha tersebut agar mendapat keuntungan. Yuk kita mari bantu Ibu Lili untuk mengembangkan ide usaha ikannya. Barang yang dijual Ibu Lili sama saja dengan yang ditawarkan oleh orang lain. Jelas ya Bu ya. Jadi kita barangnya sama, jenis dan kualitasnya, harga sama, dan kita salah saing karena kita baru ya Bu ya. Berarti Ibu Lili ini tidak ada hal yang istimewa di dagangannya. Nah, itu kuncinya Bu. Walaupun dagangan sama, harga sama, tapi harus ada kelebihan yang diunggulkan dalam usaha Ibu tersebut. Jadi pelanggan itu tertarik dan membeli barang atau jasa dari Ibu. Jelas ya Bu ya? Pertama ada langkah-langkah untuk menentukan ide usaha Bu ya. Yang pertama, usaha apa yang akan Ibu lakukan ya? Apakah usaha dagang atau akan usaha jasa ya? Kalau dagang, dagangnya apa dulu ya? Kayak tadi kan ada dagang jagung, ada dagang pisang ya Bu ya. Terus Ibu ini siapakah target pembelinya? Kalau di rumah itu di lingkungan rumah Ibu ya Bu ya. Apa tetangga atau orang lewat ya Bu ya. Atau kita bisa berjualan online juga bisa ya Bu ya. Tuh, terus bagaimanakah untung yang bisa kita dapat ya?
Ya, ikan bisa misalkan karena jenengan ini lingkungannya banyak bahan baku yang bisa dijadikan usaha seperti tadi jagung, apalagi kalau ibu sendiri memiliki pohon pisang atau tanaman jagung sendiri, itu akan lebih menguntungkan untuk usaha ya Bu ya, karena mengurangi modal untuk beli bahan baku. Jelas ya Bu ya? Terus apakah penyebab kegagalan nih usahanya selamanya ini? Kita harus misalkan kita pasti buka usaha tidak langsung jalan atau tidak langsung untung. Pasti akan ada pasang surutnya yang namanya usaha. Nah, di situ kita harus tahu atau harus mengidentifikasi apa sih penyebab kegagalan kita gitu. Sampai sini jelas, Bu? Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Setelah jenengan punya ide usaha, maka kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya Bu ya seputar ide itu agar kita bisa mengembangkan ide usaha tersebut. Ya. Serta menilai apakah ide usaha tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Cari lebih luas lagi, sekarang kan banyak tuh fasilitas untuk mencari informasi, apakah jenengan langsung bisa datang ke warga-warga apa yang diminati. Sekarang ada gadget HP ya, bisa nyari-nyari di Google, di sosial media, apa sih yang menarik untuk usaha. Itu jelas ya Bu ya. Informasi yang dikumpulkan itu akan sangat penting untuk menilai usaha Ibu. Jelas ya Bu ya. Di sini seperti Ibu Lili itu mengumpulkan informasi yang berguna untuk menilai ide usahanya. Ibu Lili sudah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Mengatasi kelemahan dan ancaman, ya Bu ya. Yang pertama, mendukung usaha. Ya. Itu gambar 3A.2 mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Ya Bu ya. Yang pertama mendukung usaha, yang kedua menghambat usaha. Yang mendukung usaha itu apa saja? Yang pertama kekuatan, apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha yang lain. Kelemahannya apa? Apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis ya Bu ya. Gitu. Terus peluangnya, apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Nah, kita misalkan mau bakwan jagung, nggak usah bakwan jagung semuanya Bu ya. Kita harus dikasih variasi atau gorengan lain, olos, tempe, tahu, jambu ya Bu ya. Tuh. Terus ancamannya apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif ya. Gitu. Misalkan bahan bakunya selalu kurang atau apa gitu ya Bu ya. Selanjutnya, setelah kita memiliki usaha, mengumpulkan informasi, terus mengetahui kelemahan dan kelebihan dari usaha yang akan kita jalani, maka ya kita harus belajar tentang rencana keuangan. Nah, di sini nih yang paling susah nih ya. Belajar tentang rencana keuangan. Rencana keuangan biasanya dari modal sampai hasil kita usaha itu biasanya tercampur aduk, apalagi sama keuangan keluarga itu biasanya tercampur ya Bu ya. Jadi kita nggak tahu berapa sih sebenarnya keuntungan kita, berapa sih sebenarnya kerugian kita. Nah, di situ ya Bu ya. Kalau kita
sudah tahu berapa keuntungan yang sebenarnya kita dapat, berapa kerugian yang kita terima ya Bu ya, maka kita gampang untuk mengidentifikasi usaha tersebut, usaha ibu yang dijalani ya. Tapi kalau kita misalkan uangnya dicampur-campur dengan dari pendapatan lain, misalkan gaji suami atau tadi pecingan anak, itu kita akan sulit mengidentifikasi bahwa usaha ibu ini untung atau rugi. Sekarang kita akan memasuki langkah selanjutnya ya Bu ya. Sebelum kita memasuki langkah selanjutnya, kita biasa yel-yel dulu ya ibu-ibu. Tangan di atas. Ayo jawabannya nanti apa ya ibu-ibu? Iya. Sekarang saya mulai. Uang tidak cukup. Bagus sekali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sari Indrianti. Ayo Mbak Sari. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan langkah 4 ya ibu-ibu. Di sini kita akan merencanakan keuangan usaha. Nanti kita akan ada beberapa modal usaha, beberapa sumber modal usaha, yaitu dari ada modal uang atau barang, kemudian bisa didapat dari diri sendiri atau bantuan melalui pinjaman. Kemudian anggaran usaha itu dari mana saja, yaitu usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim. Ibu-ibu perlu hati-hati karena harus mengatur masuk keluarnya uang yang ibu untuk usaha. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ini ya ibu-ibu, ada anggaran usaha per minggu. Nah, setelah ada yang pertama, poin pertama, setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan. Nanti sudah dibagi ada 4 kelompok, nanti satu kelompok soal yang 1 AB, kemudian kelompok 2 soal 2A dan B, kelompok 3 1 soal, dan kelompok 4 itu ada 2 soal. Silahkan ibu-ibu bisa dikerjakan. Saya beri waktu 3-5 menit. Nanti setelah selesai kita bahas bersama. Sudah semua ibu-ibu? Ya, kalau sudah, salah satu kelompok nanti bisa menjelaskan ya ibu-ibu, nanti bisa diskusikan atau dimusyawarahkan bersama. Soal yang 1A tadi sudah dibahas oleh kelompok pertama A dan B. Untuk soal yang pertama, setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan. Nah, di situ Ibu Lili punya modal berapa ibu-ibu? Pinjaman modalnya berapa? Ya, betul, 100.000. Di situ Ibu Lili punya modal 100.000. Kemudian yang B tadi sudah dijelaskan oleh kelompok yang pertama. Di situ ada berjualan, Bu Lili berjualan 6 hari dalam seminggu itu menghasilkan 6 hari ada 18 ekor ya Bu yang terjual, dan per ekornya itu 5.000. Jadi total seluruhnya berapa ibu-ibu tadi yang kelompok 1? Ya bagus, 540.000. Kemudian selanjutnya kita ke kelompok yang kedua. Yang kedua ini untuk mulai berjualan. Nah, tadi jawabannya berapa ya, Bu?
ada apa saja modal yang diperlukan? Itu ada panci, terus ada kain. Ya, bagus. Terus selanjutnya yang B, yang 2B ya. Ini ada Ibu Lili pergi ke pasar mengetahui harga bahan baku. Untuk seminggu pertama berjualan Ibu Lili memerlukan, ya jawabannya tadi bagus sekali ya Ibu-ibu. Ada ikan dengan harga 10.000 per kilo, kemudian bumbu seharga 120 dan gas ya. Yang 4, kelompok 4 ya. Kelompok 4 di sini membahas mengenai berapakah pemasukan Ibu Lili dalam 1 minggu. Ya, tadi sudah di awal itu juga sudah ada ya Bu. Karena dalam 1 minggu itu Bu Lili menghasilkan 540.000. Kemudian yang B, 4B, di sini Ibu Lili belum perlu membeli gas karena masih ada sisa untuk digunakan selama 1 bulan. Berapakah Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam 1 minggu? Tadi jawabannya ada sedikit ya Bu yang kurang ya, tapi sudah bagus sekali. Nah, di situ ada ikan itu dengan jumlah 30 kilo kali 10.000. Jadi berapa? Ya 300.000. Kemudian harga bumbu itu 120.000. Nah, itu tadi kita membahas anggaran yang diperlukan ketika usaha. Contohnya itu soalnya mengenai usaha yang dilakukan Ibu Lili ya. Nah, anggaran di awal mulai usaha hanya menunjukkan keuntungan kecil. Biasanya itu juga bisa terjadi. Jadi tidak apa-apa ketika memulai usaha terus kemudian untungnya kecil, itu tidak apa-apa Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depan setelah sudah belajar usaha bisa tambah untung yang banyak. Kalau sudah tidak perlu membeli peralatan tadi yang seperti panci sudah ada, gas, itu jadi pengeluarannya mungkin bisa berkurang sehingga nanti ibu-ibu mendapatkan pemasukan yang lebih banyak. Nah, sekarang kita buka buku pintar halaman 30. Nah, di situ ada contoh anggaran usaha. Ya, silakan ibu-ibu salah satu bisa membacakan, nanti yang lain mendengarkan. Nah, ya, terima kasih. Selanjutnya soal pemasaran. Nah, sebelum kita ke langkah selanjutnya, tadi sudah ada yel-yel ya ibu-ibu? Ya, ayo kita sama-sama yel-yel lagi bareng-bareng. Masih ingat ya ibu-ibu? Masih, ya bagus. Uang tidak cukup, usaha yuk. Kasih ibu-ibu. Untuk langkah selanjutnya kita akan bersama dengan Mbak Eka Indah. Nah, ini sekarang akan membahas tentang merencanakan pemasaran ya, ibu-ibu ya. Di sini yang pertama yaitu 4 hal utama yang harus kita ketahui ya. Yang pertama itu barang, kedua harga, ketiga lokasi, dan keempatnya promosi. Jadi di situ sudah ada barang, ya, harganya ya, terus lokasinya, dan mempromosikan. Bisa mempromosikan ya ibu-ibu, kalau kita akan memasarkan sebuah barang harus bisa mempromosikan. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari. Dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur,
Semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Terus yang selanjutnya ibu-ibu, kita belajar untuk merangkai kata dari kata-kata yang tidak benar menjadi benar itu ya, seperti dari bersaing dan berikan harga murah. Dan di situ monggo ibu-ibu kami kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan dari buku halaman 78 ibu-ibu ya. Nah, sambil mengerjakan sambil kita mendengarkan lagi. Di sini akan dilanjutkan tentang rencana pemasaran. Rencana pemasaran itu ibu-ibu, yang pertama yaitu pastikan barang dagangan bermutu baik ya. Barang yang kita dagangkan itu harus mutunya baik ya. Jenis barang yang akan dijual, kualitas barang yang dicari pelanggan, terus kualitas barang yang umumnya dijual. Jadi harganya umum, jangan harga yang terlalu tinggi yang akhirnya kurang laku. Terus yang selanjutnya kualitas barang yang akan dijual sesuai yang dicari pelanggan. Jadi dari warga contoh mencari barang itu harus barang yang dibutuhkan ya ibu-ibu ya. Biasanya seperti itu. Terus yang selanjutnya berikan harga murah dan bersaing. Dan kalau kita akan menjual barang itu jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi itu mengakibatkan kurang laku. Tapi harganya ngambil keuntungan yang sedikit tapi bersaing biar barang itu laku dengan cepat. Terus biaya pembeli, bahan baku dan mengolahnya, harga jual barang sejenis umumnya. Harga jual nanti bisa memberikan untung dan bisa bersaing. Nah, contohnya seperti ini ya ibu-ibu ya. Seumpama kita mengambil tempe yang akan dijual, harga pasarannya berapa? 2.500. Di situ kita harga bersaing 2.300. Nah, di situ akhirnya pelanggan juga ingin membeli yang lebih murah tapi berkualitas ya. Terus yang selanjutnya ibu-ibu, cari lokasi berjualan yang strategis. Jadi tempatnya itu yang strategis yang bisa dilihat banyak orang, maksudnya yang sering banyak orang lewat ya ibu-ibu ya. Di situ sering kita melihat jualan apa sih, biasanya seperti itu. Kasih nama bahwa itu penjualan apa, terus kita beli seumpama kita membuat barang yang kita jual itu harus benar-benar tempatnya berkualitas, maksudnya strategis seperti di pinggir jalan ya. Terus mempromosikan barangnya. Yang keempat ya ibu-ibu ya, promosikan barang yang kita jual itu harus, maksudnya dari mulai bungkusnya atau apa itu menarik, yang akhirnya mereka yang mau membeli itu merasa tertarik dengan barang yang kita jual ya ibu-ibu ya. Terus yang selanjutnya ibu-ibu ya, di sini mengelola keuangan usaha ibu-ibu. Bahwa kita uang untuk usaha itu harus dipisah dengan uang pribadi ya ibu-ibu. Ini seperti uang modal. Kita modal berapa dalam usaha itu mencoba kita memahami bahwa seumpama barang yang kita jual itu seumpama senilai Rp500.000. Itu dari penjualan tempe contoh. Setelah laku itu ada hasilnya. Hasilnya itu dipisah ibu-ibu. Jadi kita bahwa jualan itu kita untung, walaupun untung itu tidak begitu banyak tapi sudah sangat menguntungkan dalam penjualan ya ibu-ibu ya. Nah, di sini yang namanya usaha kadang ada laku ada tidak. Maksudnya apa? Jadi kadang orang tidak mau makan itu terus ya. Jadi di sini alangkah baiknya itu ibu-ibu kreasi membuat makanan yang seumpama dari tempe itu menjadi keripik tempe ya, atau bisa dibikin lagi nugget tempe yang akhirnya orang itu tidak merasa bosan ya ibu-ibu. Itu ide dari usaha, bahwa yang namanya usaha harus kreatif ya.
Jadi tidak hanya untuk menjualnya saja, tapi di situ juga harus mempunyai ide kreatif agar pelanggan itu ada daya minat untuk membelinya ya ibu-ibu ya. Terus yang selanjutnya ibu-ibu, di sini kebanyakan apa yang namanya usaha dicampur dengan uang pribadi yang akhirnya untuk cara berjualan itu akhirnya mengalami kerugian, maksudnya kerugian padahal untung tapi katanya rugi karena uangnya itu kepakai untuk kesehariannya. Makanya kalau kita benar-benar ingin usaha harus benar-benar dipisah antara uang usaha sama uang pribadi ya. Jadi biar kelihatan keuntungannya itu berapa ya. Barang yang ada itu tinggal berapa, itu seperti itu ya ibu-ibu ya. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Terus ibu-ibu dari sini mungkin ibu-ibu sudah paham ya ibu-ibu ya. Yang namanya sekilas dari keterangan tentang rencana usaha. Sekarang ibu-ibu yang tadi masih ingat kan, uang tidak cukup, buka usaha yuk. Sekarang langkah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Desi Mardianti ya. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Ya ibu-ibu, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk langkah ini adalah langkah terakhir dari tadi yang sudah dipelajari. Kira-kira hal penting apa yang ibu-ibu bisa simpulkan, ya itu salah satunya. Nah, untuk lebih ini kita nonton film dulu ya. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ, saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari. Dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Tadi sudah ditonton ya Bu filmnya? Film itu tadi di situ adalah rangkuman dari materi kita hari ini.
Yang pertama itu apa? Ketika kita akan memulai usaha, kita itu harus memikirkan idenya. Ide usaha. Usaha apa sih yang kayaknya itu bisa berkembang dengan baik? Dari film tadi kita itu bisa melihat ya Bu, bagaimana kita ketika akan memulai usaha. Yang pertama, ide usaha. Kita jangan meniru usaha yang sudah ada. Cari ide usaha lain yang memang masih sedikit di lingkungan kita, yang kira-kira nanti akan menarik lingkungan. Terus cari tahu usaha kita itu nanti bisa kira-kira layak apa tidak untuk dilaksanakan, dan kira-kira itu nanti akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Kan salah satu tujuan utama kita membuka usaha kan biar kita untung, untuk menambah penghasilan. Sebelum kita memulai usaha, kita juga harus mencari modal. Kira-kira modalnya itu kita bisa ambil dari mana sih? Bisa dari memang kita sudah pernah menabung. Nah, yang kemudian kita itu merencanakan, kira-kira ketika kita mau usaha, kita itu harus punya kan modal. Modal itu kita harus cari. Bisa dari uang sendiri yang sudah kita tabung, atau bisa juga dari pinjaman, yang memang pinjaman itu kita pinjam yang memang kita bisa untuk mengembalikan. Terus kita juga harus bisa memasarkan barang usaha kita. Kita harus bisa melakukan pemasaran untuk barang yang kita jual. Cari tempat usaha yang strategis, beri promosi yang menarik, seperti harga mungkin lebih murah atau dengan harga lebih murah tapi kualitasnya tetap bagus. Terus kelola keuangan usaha kita. Jadi sisihkan uang modal terlebih dahulu, dipisah antara uang modal dan uang yang kita hasilkan. Misal kita hari ini belanja, modal kita 50.000, setelah kita jual ada uang 75.000. 50.000 itu kita sisihkan sebagai uang modal ya Bu. Nah, yang 25.000 itu kita bisa untuk kita simpan atau bisa untuk keperluan keluarga. Jangan lupa untuk bikin catatan kas harian. Tadi sudah diajarkan sama bikin kas. Itu tadi beberapa kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Materi memulai usaha. Semoga nanti bermanfaat dan ibu-ibu bisa untuk memulai, untuk bisa lebih semangat lagi berusaha. Kayak ibu-ibu yang sudah punya usaha itu bisa lebih bagus lagi usahanya. Sesi 3 ini adalah sesi terakhir dari modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Untuk merangkum semua materi dari sesi 1 sampai 3 ini, kita nonton film dulu. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah
yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop-amplop ini, Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima, Ibu satukan. Lalu, uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, ya harus dipakai untuk bayar listrik saja. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu, setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu? Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Udah ya Bu, tadi sudah menonton. Kesimpulan dari film itu adalah uang rumah tangga itu harus bisa dikelola. Antara pengeluaran dan pendapatan itu harus seimbang. Paling tidak misalnya pun tidak bisa pas, itu harus jangan sampai kurang banyak. Terus kita bikin sistem itu sesuai dengan pendapatan kita. Misalnya kita yang memperoleh pendapatan harian akan berbeda dengan yang mendapatkan pendapatan sebulan sekali. Itu nanti akan pengelolaannya berbeda. Nah, terus kita juga harus bisa untuk menabung, Ibu. Menabung itu kan jadi suatu saat misal kita membutuhkan uang yang mendadak, itu kita masih punya cadangan. Kita juga harus bisa menabung untuk menyisihkan pendapatan kita. Jadi ketika kita membutuhkan uang yang mendadak, kita masih punya uang untuk cadangan itu. Membuat anggaran bulanan yang nanti pengeluaran kita sesuaikan dengan anggaran bulanan yang sudah kita bikin. Bisa dengan menggunakan sistem amplop atau membuat catatan kas harian. Oke, Ibu-ibu, sudah jelas untuk materi hari ini. Selesai berarti untuk modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.